Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat teman-teman reseller dan juga Mbak Tiwi sama Mbak Rida untuk tim belakang layar. Untuk malam hari ini kita akan diskusi lebih lanjut terkait sosialisasi teknis pemesanan gudang Bandung. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh kami sebelum-sebelumnya bahwa dari Depablis itu ada rencana untuk membuka cabang di beberapa titik. Yang pertama ini kita akan membuka cabang di Bandung. Kenapa sih dari Depablis tuh pengen banget buka cabang di daerah Bandung gitu. Karena untuk daerah Bandung itu sendiri, ya Bandung itu masuknya wilayah Jawa Barat dan salah satu konsumen terbesarnya dari buku-buku Depablis itu persebarannya ada di Jawa Barat. Nah, oleh karena itu Depablis memutuskan untuk membuka cabang di Jawa Barat. Tujuannya agar semakin mendekatkan dengan konsumen. Jadi ketika buku-bukunya Depablis itu persebarannya paling banyak di Bandung, maka Depablis pengen gimana caranya sih biar konsumennya Depablis yang di daerah Bandung itu ketika membutuhkan bukunya Depablis itu lebih cepat deh gitu. Jadi dengan tujuan mendekatkan gudangnya ke konsumen, oleh karena itu Depablis sendiri membuka cabang di Bandung. Untuk teknis pemesanannya sendiri nanti di malam hari ini kita bahas, kita diskusikan, terus nanti teman-teman dalam waktu dekat juga udah bisa mulai untuk melakukan pemesanan buku-buku di Gudang Bandung. Jadi untuk buku-buku di Gudang Bandung, karena ini baru awal, nanti kita untuk bukunya itu tidak semua buku-buku yang ada di Depablis, tapi hanya buku-buku tertentu aja. Untuk list bukunya nanti juga akan kami sampaikan, lampiran filenya menyusul. Untuk malam hari ini kita diskusi teknisnya terlebih dahulu, terus habis itu nanti sama Kak Tiwi juga mau dijelasin juga ada kejutan apa sih ketika teman-teman reseller itu membuka toko di Gudang Bandung. Mungkin gitu aja untuk pengantarnya. Dari Mbak Tiwi mungkin udah siap untuk menyampaikan materi malam hari ini. Iya sih, insya Allah sudah siap. Teman-teman sudah siap nyimak semuanya ya? Siap Ibu. Sepertinya Oke, saya teman-teman resellernya pada ini ya, apa tuh namanya, punya kesibukannya masing-masing sehingga untuk yang join masih sedikit gitu. Nggak apa-apa, nanti kita juga akan screen recordnya, kita bisa share lagi ke teman-teman yang lain. Oke, baik. Mbak Disi boleh minta tolong bantu share screen? Udah Mbak, udah muncul belum ya? Teman-teman reseller gimana? Udah kelihatan belum ya share screen-nya? Oke, udah Kak, udah. Ya. Oke. Oke, baik. Seperti yang sudah dijelaskan Mbak Desi tadi terkait Gudang Bandung, tujuan untuk membuka Gudang Bandung kali ini kan seperti yang dijelaskan tadi untuk memperluas tangan-tangan kita gitu ya, tangan-tangan reseller juga gitu ya teman-teman ya. Jadi selain itu juga mendekatkan Depablis dengan konsumen, karena kita kemarin juga sudah riset untuk konsumen Depablis ini paling banyak ada di Jawa Barat khususnya. Nah, kebetulan untuk di Bandung ini kami sudah ada tempat untuk menaruh barang pastinya. Jadi kita sudah bisa membuka untuk pemesanan melalui Gudang Bandung. Untuk selanjutnya Mbak Desi. Baik, untuk pembukaan toko Bandung ini sendiri, toko di alamat Bandung ya yang pastinya ya teman-teman ya. Untuk syarat membuka toko ini ada yang pertama yaitu adalah toko baru. Yang dimaksud toko baru ini adalah toko yang benar-benar baru. Untuk toko benar-benar baru ini seperti yang udah teman-teman ketahui, bahwasanya untuk toko baru ini teman-teman buka toko yang benar-benar baru, belum upload produk atau belum ada penjualan, maupun kalau misalkan di marketplace itu belum ada rating toko. Nah, itu yang dimaksud dengan toko baru.
Lalu untuk yang kedua ini adalah pemindahan toko. Nah, pemindahan toko ini yang dimaksud adalah misalkan sebelumnya itu teman-teman sudah punya toko yang bukan toko buku. Nah, nanti untuk optimalisasinya teman-teman akan merubah toko tersebut itu jadi toko buku yang beralamatkan di Gudang Bandung. Itu bisa. Lalu untuk yang ketiga adalah memindahkan toko buku dari alamat sebelumnya ke alamat Gudang Bandung, itu juga bisa. Jadi misalkan untuk poin yang nomor 3 ini nanti, misalkan teman-teman udah pernah membuka toko di marketplace atau di media sosial. Nah itu kalau misalkan teman-teman itu membuka alamatnya itu sesuai dengan alamat dipublish, yaitu yang ada di Sleman, untuk kali ini teman-teman juga bisa memindahkan alamat dari toko buku yang sebelumnya itu ke alamat Gudang Bandung, seperti itu. Untuk selanjutnya, nah di sini teman-teman untuk alamat Gudang Bandung kita ada di Bandung Business Unit Office GBA 3, mohon maaf, Blok 6, nomor 11, Cipagolo, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Nah, di sini teman-teman mungkin ada yang dari Jawa Barat atau tahu alamat tersebut. Nah, itu untuk Gudang Bandung ini kita beralamat di Bojong Soang, gitu ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya, nah ini untuk diskon yang kami berikan untuk pembukaan Gudang Bandung ini ada 2 ya teman-teman. Ada 35% untuk top agen dan 30% untuk selain top agen. Jadi teman-teman di sini yang biasanya mendapatkan diskon 20%, 25%. Nah, nanti untuk toko nanti apabila teman-teman itu membuka toko buku yang beralamatkan di Gudang Bandung, maka teman-teman itu bakal dapat diskon 30%. Jadi yang 20%, 25% itu tidak berlaku apabila teman-teman dapat orderan khusus dari Gudang Bandung, yaitu 30%. Nah, untuk top agen di sini diskonnya masih sama seperti yang diskon di Jogja, yaitu 35%. Nah, ini kesempatan baik banget buat teman-teman untuk memanfaatkan momennya, karena diskonnya ini lebih besar dibandingkan dengan diskon yang biasanya teman-teman dapatkan, khususnya untuk yang reseller reguler, uprising reseller itu bisa banget memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan diskon yang lebih besar dan pastinya keuntungan yang lebih besar juga. Selanjutnya, nah ini penjelasan terkait buku yang dijual. Jadi kita ada spesial nih untuk Gudang Bandung. Nah, Gudang Bandung itu spesialnya apa? Kalau di Gudang Bandung itu spesialnya adalah bukunya kita sediakan ready stock. Nah, teman-teman kalau biasanya order di Jogja kan POD atau print on demand atau dicetak terlebih dahulu. Nah, khusus untuk Gudang Bandung ini, untuk buku-bukunya itu adalah buku yang ready stock. Jadi, teman-teman bisa manfaatkan untuk membuka toko buku yang di Bandung ini, apalagi di marketplace, karena kalau marketplace kita juga pastinya kejar-kejaran dengan pengiriman, maka untuk yang spesial di Gudang Bandung ini bukunya kita ready stock. Nah, untuk bukunya apa aja sih yang disediakan di Gudang Bandung? Nah, untuk buku yang disediakan di Gudang Bandung ini tidak semua ya teman-teman, tidak semua ribuan buku yang dijual di The Publish ini disediakan di Gudang Bandung, akan tetapi kita baru ada beberapa judul buku. Nanti untuk list bukunya kita bakal kirim melalui grup WA, sama seperti pada saat kita mengirimkan katalog itu di grup WA. Jadi nanti untuk list katalog khusus untuk Gudang Bandung ini bakal kita share di grup WA. Jadi nanti teman-teman bisa cek nih untuk buku yang bisa diupload untuk beralamatkan di Gudang Bandung itu buku apa aja. Untuk selanjutnya, karena kita
hanya menyediakan beberapa list buku yang ready stock. Gimana sih kalau misalkan teman-teman itu berjualan buku selain yang ada di list yang disediakan di gudang Bandung kayak gitu. Nah, itu boleh aja ya teman-teman, boleh. Akan tetapi untuk buku yang selain list yang kita kirimkan, selain list buku yang ready di gudang Bandung itu nanti pengirimannya akan tetap dari Jogja. Jadi nanti buku yang selain dari list itu teman-teman bisa jualkan juga, akan tetapi untuk pengirimannya tetap dari Jogja. Nah, untuk diskonnya gimana nih kalau misalkan teman-teman jualan buku untuk beralamatkan di gudang Bandung, tetapi bukan buku selain yang ada di list. Nah, nanti untuk diskonnya itu disesuaikan dengan diskon pada saat teman-teman order untuk order seperti biasa untuk di Jogja gitu ya teman-teman. Jadi misalkan saya berikan contoh kasus ini, misalkan ada reseller reguler dengan diskon 20%. Nah, teman-teman kan untuk yang reseller reguler itu kan diskonnya 20%. Nah, ada orderan dari customer atau pembeli dengan judul buku A. Nah, itu tidak dijual di gudang Bandung. Akan tetapi teman-teman berjualan buku A. Dan ada yang order buku tersebut. Nah, teman-teman tapi tetap ingin proses, maka bisa teman-teman. Jadi nanti teman-teman tetap chat order melalui WA ke CS, akan tapi untuk pengiriman buku A tersebut itu dari Jogja, dan sistemnya itu tidak ready stock, yaitu tetap POD. Jadi buku-buku selain list dari yang kita kirimkan itu, maka nanti sistemnya akan tetap POD, dan diskonnya sesuai dengan diskon 20% gitu ya teman-teman ya. Oke. Dan yang perlu diperhatikan juga untuk teman-teman yang membuka di marketplace, nanti kalau misalkan teman-teman itu berjualan buku selain di list itu dan alamatnya itu ada di gudang Bandung, maka yang perlu diperhatikan di sini adalah selisih ongkirnya. Karena biasanya untuk marketplace itu perbedaan alamat toko dan alamat scan itu bakal akan terjadi selisih ongkir. Jadi untuk selisih ongkir ini akan ditanggung reseller sendiri, karena untuk list buku A tersebut itu tadi bukan buku ready stock yang ada di gudang Bandung, kayak gitu. Untuk selanjutnya Mbak Desi, oke. Nah, untuk selanjutnya ini gimana sih kalau misalkan stok gudang Bandung itu habis, tapi teman-teman ada orderan buku B, buku yang harusnya ready di stok gudang Bandung kayak gitu. Nah, untuk kasus yang seperti itu, teman-teman tetap bisa dibantu untuk kirimnya, akan tetapi kirimnya untuk pengirimannya tetap dari Jogja. Nah, untuk selisih ongkirnya tadi yang sudah dijelaskan tadi, untuk selisih ongkir itu bisa diklaim teman-teman, karena itu kan harusnya ready stock yang ada di Bandung, karena kemungkinan untuk stoknya di gudang Bandung kita baru habis dan kita masih proses pengiriman. Nah, itu teman-teman bisa klaim untuk selisih ongkirnya. Dengan cara gimana? Dengan cara screenshot rincian penghasilannya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada orderan di marketplace nih, akan tapi di gudang Bandung itu bukunya kosong, dan dengan sangat terpaksa kita bantu pengirimannya dari Jogja, maka untuk selisih ongkirnya bisa diklaim dengan cara screenshot rincian penghasilannya dan dikirimkan kepada CS. Untuk selanjutnya ini teman-teman bisa lihat ya teman-teman, ini kami berikan contoh kasusnya, contoh kasus yang seperti di gambar itu. Nah, itu adalah kasus yang ada di Shopee ya teman-teman, yang di Shopee. Di Shopee ini
ongkos kirim yang diteruskan oleh Shopee kepada kurir itu sebesar 36.000. Sedangkan gratis ongkir yang diberikan Shopee itu 15.000 dan ongkir yang dibayar pembeli itu 3.000. Maka terjadi selisih ongkir 18.000 ya teman-teman. Nah, untuk selisih ongkir 18.000 ini teman-teman bisa klaim dengan cara screenshot dan dikirimkan ke CS untuk klaim selisih ongkirnya. Jadi nanti bisa dari kami bantu untuk membayar ongkos kirim yang diteruskan oleh Shopee ini. Jadi subsidi ongkos kirim yang seharusnya itu sama ongkos kirim yang diteruskan oleh Shopee itu selisihnya akan ditanggung oleh Depublish sendiri gitu. Untuk selanjutnya, nah untuk ekspedisi yang digunakan ini sama dengan ekspedisi yang ada di Depublish ya teman-teman, yang di Depublish yang ada di Jogja saat ini ada JNE, JNT, Wahana, Ninja, khusus untuk marketplace Shopee dan Lazada dan Shopee Express. Jadi usahakan teman-teman mengaktifkan ekspedisi yang sesuai dengan ekspedisi yang kerjasama dengan Gudang Bandung. Karena nanti kalau apabila teman-teman mengaktifkan ekspedisi yang di luar dari ekspedisi yang kerjasama dengan Gudang Bandung tersebut, itu nanti takutnya teman-teman akan kesulitan gitu. Teman-teman cukup aktifkan ekspedisi aja yang kerjasama dengan kami, nanti pasti bakal kami bantu sampai dengan kirim gitu ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya cara order ya. Untuk Halo Kak Tiwi, Mbak Tiwi suaranya belum masuk Mbak Tiwi. Oh mohon maaf. Iya. Dari ini ya cara order ya Kak ya? Betul. Oke, baik. Saya ulangi ya teman-teman. Untuk cara order ini, kami cara ordernya masih sama menggunakan format order seperti biasa yang dikirimkan ke CS. Nah, akan tetapi khusus untuk Gudang Bandung ini, teman-teman dimintain tolong lagi untuk menambahkan kode GBDG di paling atas atau sebelum nama dan nomor pengirim. Jadi misalkan kami berikan contohnya. Untuk next, Mbak Desi. Contohnya di sini ya teman-teman, format order kan biasanya teman-teman itu mengirimkan format order itu dari nama pengirim, nomor telepon penerima, alamat, nomor telepon penerima, lalu judul buku, penulis, dan jumlah order. Kalau misalkan ada BW atau FC itu bisa dicantumkan, ekspedisi, dan kode booking. Nah, khusus untuk Gudang Bandung ini, teman-teman dimintain tolong untuk menambahkan kode GBDG di paling atas. Jadi di paling atas sendiri atau sebelum nama pengirim atau nomor pengirim. Nah, untuk contohnya ini udah bisa dilihat ya teman-teman ya. Paling atas sendiri GBDG, bawahnya itu nama pengirim, misalkan ini buku saya. Untuk pengirimnya nomor telepon, jangan lupa juga dicantumkan nama penerima, alamat lengkap. Nanti kalau misalkan di luar marketplace itu juga bisa dicantumkan nomor handphonenya. Tidak lupa untuk judul buku, nama penulis, serta jumlah eksemplar yang dipesan agar memudahkan tim kita untuk cek buku dan agar meminimalisir kesalahan. Maka teman-teman di sini dimintain tolong untuk mengirimkan format order selengkap-lengkapnya sesuai dengan format order yang kita berikan kayak gitu. Untuk ekspedisi bisa ditulis JNT, JNE, Wahana, Ninja, atau Shopee. Lalu kode bookingnya juga jangan lupa dituliskan apabila ada pesanan dari marketplace. Oke, mungkin untuk penjelasan terkait teknis pemesanan itu sudah cukup. Untuk kali ini teman-teman kita berikan suatu penghargaan juga bagi teman-teman yang udah bisa
mendapatkan orderan. Nah, di sini ada welcome di Publish Store Bandung. Di sini ada challenge yang namanya free welcome drink. Nah, untuk syarat dan ketentuannya, nah teman-teman, yang pastinya tadi yang sudah dijelaskan oleh kami, syaratnya adalah membuka toko baru atau memindahkan toko dari alamat toko sebelumnya ke alamat gudang Bandung, gitu ya teman-teman ya. Untuk hadiahnya di sini akan diberikan kepada 10 reseller pertama yang mendapatkan orderan pertama kali untuk toko yang beralamatkan di gudang Bandung. Nah, itu nanti teman-teman misalkan sudah memindahkan atau sudah membuka toko di alamat di gudang Bandung gitu ya teman-teman ya. Nanti bisa teman-teman itu sampaikan ke CS, Kak, saya udah buka nih toko Bandung, toko untuk beralamatkan di Bandung gitu ya. Nah, untuk nama tokonya ini Kak, bisa dicek kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman itu ada orderan pertama kali dari gudang Bandung, itu maka teman-teman akan mendapatkan free welcome drink dari The Publish gitu ya teman-teman ya. Jadi selain kita memberikan tantangan buat teman-teman, kita juga memberikan apresiasi juga buat teman-teman apabila teman-teman sudah mendapatkan orderan dari gudang Bandung gitu. Lalu selanjutnya Mbak Desi. Oke, selain welcome drink itu tadi, teman-teman juga kita berikan challenge nih, namanya challenge rezeki gercep. Nah, hadiahnya nggak main-main teman-teman. Hadiahnya kita spill ya. Next. Nah, oh ya, sebelumnya kita berikan persyaratannya untuk ikut challenge ini ya teman-teman ya. Untuk persyaratannya adalah yang pertama itu adalah toko baru. Nah teman-teman, persyaratan yang pertama toko baru, atau yang kedua itu adalah pemindahan toko. Jadi kalau untuk pemindahan toko itu adalah yang dimaksud di sini, misalkan sebelumnya teman-teman itu penjualannya bukan buku, misalkan baju, tapi alamatnya ada di gudang Bandung. Nah teman-teman mau optimalkan, mau beralih ke penjualan buku. Nah, itu nanti termasuk syarat ikut challenge-nya. Nah, gimana untuk yang persyaratan untuk ini, teman-teman kalau misalkan sebelumnya udah pernah berjualan buku, cuma mindahin alamat aja ke gudang Bandung, itu belum bisa ya teman-teman untuk syarat ikut challenge ini. Jadi untuk syarat ikut challenge ini cuma ada 2, yaitu toko baru, dan yang kedua adalah pemindahan toko dengan syarat toko yang sebelumnya bukan toko buku, gitu. Oke, selanjutnya. Nah, khusus untuk reseller yang membuka toko baru dan memindahkan toko buku ke alamat gudang Bandung yang sebelumnya bukan toko buku, itu yang sudah dijelaskan sebelumnya, memindahkan alamat toko yang sebelumnya bukan toko buku ke alamat di gudang Bandung itu nanti akan mendapatkan reward berupa cashback 5% berupa uang tunai ya teman-teman. Bagi yang berhasil untuk mendapatkan omset minimal 10 juta. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah membuka toko baru dan sudah mendapatkan omset total 10 juta nih, nah nanti teman-teman bisa mendapatkan reward berupa cashback 5% dari total omset 10 juta. Jadi misalkan 10 juta, 5%-nya berapa ya? 5%-nya sekitar 500.000 ya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan uang tunai sebesar 500.000 untuk yang berhasil mendapatkan omset minimal 10 juta. Nah, untuk mendapatkan omset minimal 10 juta ini teman-teman tidak
dibatasi oleh waktu ya. Biasanya kan kita mengadakan challenge selama 1 bulan, teman-teman harus bisa mendapatkan 10 juta untuk mendapatkan reward sebesar 5%. Nah, untuk challenge rezeki gercep ini, teman-teman cepet-cepetan aja. Nah, nanti misalkan kalau lebih dari 1 bulan nggak masalah. Nanti asalkan teman-teman bisa dapatkan omset sebesar 10 juta, maka teman-teman bisa dapat reward dari kita atau cashback dari kita berupa uang tunai sebesar 5% gitu. Nah, ini hanya untuk 5 reseller tercepat ya teman-teman. Jadi usahakan untuk cepat-cepat membuka toko buku yang baru atau memindahkan toko buku atau memindahkan toko yang bukan toko buku sebelumnya ke alamat Gudang Bandung agar teman-teman bisa mendapatkan reward dari kami berupa 5% dari total omset 10 jutanya itu. Gitu aja, teman-teman. Kita buka sesi tanya jawab dulu ya, Mbak Desi ya. Oh, ini ada untuk mulai berlakunya kapan sih, Kak, untuk Gudang Bandung ini? Nah, untuk Gudang Bandung ini kita mulai berlaku untuk pesanan dari hari Jumat 23 Desember 2022. Jadi teman-teman masih ada waktu, hari ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu teman-teman bisa membuka toko atau upload produk. Nanti setelah ini kita kirimkan list produk yang bisa diupload untuk buku-buku yang ada di Gudang Bandung gitu. Nanti sampai dengan hari Jumat itu nanti teman-teman baru bisa melakukan pemesanan khusus untuk Gudang Bandung. Jadi orderan untuk hari Jumat, apabila teman-teman hari Jumat udah ada pesanan dari Gudang Bandung, itu bisa diorderkan pada hari Jumat, karena kita mulai berlaku untuk pesanan dari hari Jumat 23 Desember 2022. Jadi habis ini teman-teman bisa persiapkan tokonya, upload produknya kalau kita udah kirim listnya gitu. Oke, Mbak Tiwi, udah cukup ya Mbak untuk penyampaian teknisnya. Selanjutnya mungkin kita langsung aja ke diskusi. Tadi yang udah dijelasin sama Mbak Tiwi, mulai dari teknisnya, terus kemudian ada challenge-challenge-nya juga. Jadi buat teman-teman reseller nih yang malam hari ini udah ikut webinar tentang sosialisasi teknis pemesanan di Gudang Bandung, bisa segera buat tokonya, ataupun yang kemarin udah nyiapin toko baru buat jualan khusus buku-buku di Bandung, silahkan nanti segera bisa langsung upload produknya. Penjelasan dari Mbak Tiwi tadi udah lengkap, udah komplit, tapi mungkin dari teman-teman ada yang bingung, terus ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa langsung open mic-nya atau bisa ditulis juga di kolom chat. Kita diskusi lebih lanjut biar teman-teman nanti teknisnya bisa lebih paham lagi dan nggak ada kebingungan. Monggo teman-teman yang mau nanya. Oke. Ini dari Kak Aris. Izin live dulu ya Kak, besok Jabri aja. Mau kemana nih Kak Aris, kok malah live duluan? Dari Kak Samsudin, Kak, bahan sosialisasinya mohon di-share di grup ya. Siap Kak, nanti setelah acara selesai untuk PPT-nya kami share di grup, dan kemudian untuk record acaranya juga setelah dikemas sama tim akan kami share juga ke reseller. Mungkin untuk teman-teman yang lain diskusi atau pertanyaannya bisa langsung disampaikan aja. Mumpung di sini kita bisa saling tanya jawab biar nanti waktu eksekusi teman-teman nggak bingung. Ini ya mungkin mau sebelum ini sih Kak, sebelum tanya jawab sama teman-teman reseller, mau nanya dulu sama Mbak Tiwi terkait tadi ada challenge Gudang, challenge-nya itu ada 2 ya Mbak Tiwi ya, challenge yang free welcome drink sama yang rezeki gercep. Nah,
Untuk yang welcome drink ini berarti tadi nggak harus toko yang baru ya Mbak ya. Tapi misalnya toko itu sebelumnya, misalnya nih di sini ada Kak Rory ya. Kak Rory itu tokonya atas nama Erstat. Nah mungkin Kak Erstat itu tokonya sebelumnya di alamatnya di Sleman. Terus habis itu dipindahin ke Bandung. Itu bisa kalau misalnya dapat welcome drink ya Mbak ya. Tapi kalau untuk challenge yang rezeki kerjep nggak bisa ya Mbak. Iya, benar sekali, Kak. Untuk free welcome drink ini berlaku untuk teman-teman yang tiga kriteria tadi, membuka toko baru, memindahkan alamat toko ke gudang Bandung, atau memindahkan alamat yang bukan toko buku ke alamat Bandung. Jadi free welcome drink ini berlaku untuk semuanya. Akan tetapi kalau misalkan memindahkan alamat toko buku ke alamat Bandung, itu otomatis teman-teman tidak bisa mengikuti challenge yang rezeki gercep gitu. Karena untuk persyaratan challenge rezeki gercep itu adalah yang pertama itu adalah membuka toko baru. Yang utama itu sih Kak, membuka toko baru. Jadi untuk toko baru itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kriterianya itu yang belum ada penjualan itu bukan termasuk toko baru gitu ya Kak ya. Atau yang sudah ada penjualan tapi bukan buku. Nah, itu bisa termasuk dalam persyaratan ikut challenge yang rezeki gercep ini. Jadi kalau misalkan hanya memindahkan dari alamat sebelumnya ke gudang Bandung itu teman-teman bisa dapat free welcome drink, akan tapi tidak bisa ikut challenge yang rezeki gercep. Oke, siap. Oh iya, mungkin ini ada yang kelewatan tadi belum disampaikan Mbak Tiwi terkait gimana sih kalau misalnya teman-teman reseller itu ngaktifin COD? Apakah nanti ketika bukunya kan kalau COD itu berpotensi biasanya bukunya balik ya atau pembelinya misalnya menolak menerima paket kayak gitu. Nah, kalau misalnya COD sendiri gimana sih Mbak Tiwi? Untuk yang gudang Bandung ini apakah diperkenankan atau mungkin kalau COD untuk gudang Bandung itu tidak diperkenankan? Nah, untuk sebenarnya kita menyarankan teman-teman untuk tidak mengaktifkan COD ya, teman-teman. Kalau sebelumnya itu, nah untuk khusus untuk gudang Bandung ini dengan sangat mohon untuk teman-teman jangan aktifkan untuk sistem COD-nya. Jadi kan kalau sebelumnya teman-teman masih ada yang mengaktifkan COD, kalau untuk yang di Jogja masih kita bantu untuk bantu apabila ada pesanan yang balik ke Depablis gitu ya Kak ya, bisa dibantu dipackingkan untuk dikirimkan ke alamat reseller. Akan tapi kalau misalkan untuk di gudang Bandung ini dengan sangat terpaksa teman-teman jangan mengaktifkan fitur COD terlebih dahulu dikarenakan takutnya nanti apabila ada buku yang balik ke apabila mengaktifkan COD ada buku yang kembali ke alamat gudang Bandung kita tidak bisa bantu untuk kembalikan ke alamat reseller karena kan untuk gudang Bandung sama Jogja kan udah jauh jadi CS-nya juga hanya ada di Jogja, maka dengan sangat mohon untuk teman-teman jangan mengaktifkan fitur COD untuk yang beralamatkan di gudang Bandung. Nanti takutnya akan terjadi kasus seperti itu, seperti buku kembali ke gudang Bandung, tapi tidak ada yang mengoptimalisasikan atau membantu untuk mengirimkan kembali ke bukunya ke alamat reseller. Nah, sayang sekali nanti bukunya jadi rugi banyak gitu ya, Kak ya. Oke, iya ya. Mungkin mau nambahin sedikit dari penjelasan Mbak Tiwi terkait kenapa sih di gudang Bandung tuh nggak diperbolehkan atau nggak diperkenankan untuk COD? Karena di gudang Bandung itu untuk saat ini belum kantor cabangnya dipublish, tapi baru gudangnya aja dan tim penjualannya pun di Bandung itu belum ada karena memang benar-benar hanya sekedar gudangnya aja. Kalau tim penjualannya semuanya masih ada di Jogja. Jadi ketika nanti teman-teman aktifin COD kemudian bukunya kembali ke gudang Bandung itu nanti tidak ada yang menghandle untuk paket-paket COD paket-paket yang dikembalikan ke gudang karena kalau di Jogja karena biasanya yang handle ketika ada buku yang dikembalikan ke Depablis itu kan dari tim penjualan atau CS. Nah, sedangkan kalau di Bandung itu untuk saat ini ya hanya
gudangnya aja, tapi kalau tim penjualannya memang belum ada. Jadi kami tidak menyarankan untuk mengaktifkan COD. Kurang lebih begitu ya Mbak Tiwi ya. Iya benar kan Mbak Desi, yang sudah disampaikan Mbak Desi tadi benar banget. Oke, mungkin di sini ada teman-teman yang ingin sharing atau ada yang masih belum jelas terkait penjelasan yang sudah dijelaskan tadi. Ya silakan langsung aja ditanyakan, mungkin mumpung ini masih ada acara live, kita bisa saling tanya jawab, kita bisa saling sharing biar teman-teman nanti pas waktu eksekusi tidak kebingungan. Terus habis itu teman-teman mungkin bisa jauh lebih paham terkait teknis pemesanan gudang Bandung dibandingkan teman-teman yang lain yang malam hari ini berhalangan untuk join. Mungkin dari kalau di sini kan beberapa yang join itu diskonnya 20%. Nah, kalau di Jogja biasanya dapat diskonnya 20%. Nanti kalau teman-teman buka untuk yang toko gudang Bandung, diskonnya 30%. Jadi seperti Kak Pradana, ada Kak Samsudin, kemudian ada Kak Andini, ada Kak Akbar, yang sebelumnya diskonnya 20%, itu nanti bisa naik ke 30% untuk pemesanan gudang Bandung. Terus Pak Aan, ada Kak Atala yang biasanya 25%, nanti untuk pemesanan yang dari gudang Bandung juga dapat diskonnya 30% untuk awal pembukaan gudang Bandung. Tapi kalau ini karena masih awal ya Kak, awal pembukaan gitu. Tapi kalau nanti ke depan diskonnya gimana Mbak Tiwi? Oke. Ini promo awal pembukaan ya Mbak Tiwi ya, diskonnya 30% gitu. Tapi nanti untuk selanjutnya kita gimana Mbak Tiwi? Oke. Untuk selanjutnya gimana ya enaknya ya. Nah, yang pastinya teman-teman habis ini segera buka karena kita kan masih ada promo, masih ada ini ya istilahnya masih ada kesempatan buat mendapatkan diskon 30-35% untuk yang top agen, 30% untuk reseller reguler dan uprising reseller gitu ya teman-teman ya. Jadi manfaatkan banget kesempatan ini buat teman-teman itu membuka toko baru, apalagi kan untuk yang di Gudang Bandung ini adalah buku-buku yang spesial ready stock, jadi tidak perlu nunggu harus dicetak terlebih dahulu, jadi memudahkan teman-teman untuk memaksimalkan toko teman-teman, apalagi yang ada di marketplace karena kejar-kejaran dengan pengiriman, rating pengiriman juga gitu ya. Jadi habis webinar, mohon maaf. Habis sosialisasi ini selesai, teman-teman bisa langsung eksekusi aja gitu. Oke, terima kasih Mbak Tiwi. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Pradana. Jasa pengiriman yang tersedia dari Gudang Bandung, apakah sama dengan yang ada di Jogja? Untuk ekspedisinya, seperti yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Tiwi, untuk saat ini kurang lebih sama seperti yang dilayani, dipublish yang di Jogja. Jadi ada ekspedisi JNE, JNP, Wahana, kemudian Ninja. Ninja itu khusus untuk Shopee dan Lazada. Jadi kalau teman-teman buka toko di Tokopedia, untuk Ninja itu belum bisa kami layani. Kemudian untuk yang buka di Shopee itu bisa mengaktifkan ekspedisi Shopee Express. Gitu ya Mbak Tiwi. Mungkin Mbak Tiwi ada tambahan lagi terkait ekspedisi ini. Oke, sementara itu udah cukup ya kayaknya untuk ekspedisi kurang lebih sama seperti ekspedisi yang disediakan oleh yang ada di Jogja gitu ya, kayak ada JNE, JNT, Wahana, Ninja itu khusus yang berkode booking di Shopee dan Lazada gitu ya. Oke, dari Kak Pradana. Pas pembahasan ekspedisi ketinggalan tadi. Oke, siap Kak. Semoga setelah ini Kak Pradana bisa langsung eksekusi ya untuk pembukaan tokonya yang di Gudang Bandung. Alamatnya jangan lupa, ini alamat Gudang Bandungnya. Bisa disetting untuk di marketplace-nya. Kalau udah buka, segera disetting alamatnya, terus diatur juga ekspedisinya apa aja. Untuk list buku stok Gudang Bandungnya mau di-share malam hari ini atau besok ya Mbak Dewi? Enaknya gimana ya Kak, malam ini aja agar teman-teman juga bisa langsung cek buku-buku apa aja yang tersedia di Gudang Bandung. Mungkin teman-teman juga ada yang solo nanti malam mungkin bisa langsung eksekusi buka tokonya kayak gitu juga bisa, boleh malam ini Kak.
setelah Oke, siap. sosialisasi ini selesai gitu ya. Iya, siap. Kemudian untuk yang link rekamannya nanti menyusul ya teman-teman. Jadi setelah ini kami kirimkan file PPT-nya terlebih dahulu sama list buku-bukunya. Habis itu untuk link untuk rekamannya kami olah dulu. Kalau sudah siap untuk di-share, kami share di grup reseller. Yang lain ditunggu yuk pertanyaan-pertanyaannya yang mungkin teman-teman masih bingung, daripada nanti setelah acara ini selesai terus teman-teman aku mau nanya deh, aku bingung yang ini gitu. Nanti kalau via chat ataupun besok-besok malah pertanyaannya mungkin kurang terjawab dengan sempurna. Mumpung malam hari ini kita bisa saling tanya jawab, silahkan langsung ditanyain aja. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Andini. Izin bertanya Kak, kalau misalkan sudah ada toko dengan alamat yang di Jogja, apakah bisa buka toko baru dengan alamat Gudang Bandung? Monggo Mbak Tiwi. Oke, baik Kak Andini, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa Kak, jadi kalau misalkan sebelumnya itu Kak Andini sudah ada toko buku gitu ya, toko buku alamat yang di Jogja. Nah, nanti Kak Andini mau buka toko baru dengan alamat Gudang Bandung, bisa banget. Itu kan berarti Kak Andini sudah punya 2 toko gitu ya, teman, gitu ya Kak Andini ya. Jadi yang toko yang pertama itu toko yang beralamatkan di Jogja, untuk yang kedua itu adalah toko yang beralamatkan di Gudang Bandung. Nah, untuk yang toko yang di alamat Gudang Bandung ini nanti Kak Andini bisa ikut challenge yang rezeki gercep, juga ikut challenge yang free welcome drink kayak gitu. Tapi kalau misalkan Kak Andini itu sudah ada di toko di alamatnya yang di Jogja, tapi dan itu toko buku, lalu mau memindahkan ke alamat Gudang Bandung, itu bisa Kak Andini bisa mendapatkan free welcome drink, akan tetapi karena persyaratan untuk challenge rezeki gercepnya itu adalah membuka toko buku baru dan pemindahan toko yang sebelumnya bukan toko buku, maka Kak Andini tidak bisa mengikuti challenge rezeki gercep. Nah, nanti ini Kak Andini rencananya mau buka toko baru gitu ya, toko buku baru bisa Kak. Jadi Kak Andini punya 2 toko, yang satu beralamatkan di Jogja dan yang satu beralamatkan di Gudang Bandung, itu bisa banget gitu. Oke, terima kasih Mbak Tiwi. Jadi betul banget kalau misalnya Kak Andini ingin buka toko baru itu bisa. Nanti silahkan langsung buka toko baru aja. Terus kalau misalnya sudah ada tokonya, jangan lupa untuk di-share link ke CS biar nanti di data tokonya Kak Andini ada berapa, terus linknya apa aja kayak gitu. Kemudian misalnya nih Kak Andini juga mau buka toko selain di Shopee, selain di Tokopedia, atau di Lazada, itu juga boleh. Jadi untuk saat ini jumlah toko yang bisa dibuka sama reseller itu tidak terbatas. Silakan bisa buka toko sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa untuk di-share ke CS setiap pembukaan toko, tujuannya biar didata dan nanti dari tim Akademi Reseller Jawara itu juga mengetahui reseller mana aja sih yang udah buka toko dan linknya apa aja. Jadi kalau misalnya ada informasi-informasi yang sekiranya itu bermanfaat buat reseller, misalnya kadang kan ada penarikan buku tapi reseller ada yang belum menarik kayak gitu. Nah, kita bisa melakukan pengontrolan atau ngecek reseller yang memang belum menarik buku-buku yang ditarik dari penjualan. Itu dulu untuk jawaban buat Kak Andini. Kemudian ini dari Kak Samsudin. Cukup paham, terima kasih Kak. Sama-sama Kak Samsudin. Untuk yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Atau Kak Andini mau tanya lebih lanjut lagi juga silahkan Kak Andini. Ini ada juga Kak Rory. Ada Pak An, Kak Akbar. Kak buku bersama, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan aja sebelum kita akhiri untuk sosialisasi malam hari ini. Atau mungkin Mbak Tiwi ada tambahan lagi yang mau dijelasin ke teman-teman reseller?
Sementara cukup Kak, seperti yang dijelaskan tadi, ini nanti PPT-nya juga kita akan bantu share buat teman-teman. Selain itu list buku apa aja yang tersedia di Gudang Bandung itu juga kita share malam hari ini. Nah, untuk recordnya itu menyusul gitu aja ya Kak ya, karena biar diedit dulu oleh tim kita gitu. Oke. Mungkin kita kasih waktu 2 menit lagi, barangkali nanti teman-teman setelah ini muncul pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Kita tunggu 2 menit lagi sampai 20.08. Setelah itu kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, akan kami akhiri untuk sesi sosialisasi malam hari ini. Sebelumnya mungkin saya bikin kesimpulan dulu untuk apa yang telah disampaikan sama Mbak Tiwi tadi, yaitu bahwa di akhir tahun 2022 ini dari Depublish itu akan membuka cabang, khususnya gudang Depublish Store itu di Bandung dengan tujuan untuk mendekatkan konsumen, karena yang pertama bahwa konsumen terbesarnya buku-buku Depublish itu adalah di daerah Jawa Barat. Oleh karena itu Depublish itu membuka gudang di Bandung. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari Depublish juga akan membuka gudang-gudang baru, nggak hanya di Bandung aja. Nanti untuk rencana selanjutnya juga akan dibuka gudang Surabaya. Nah, untuk detailnya nanti kalau memang sudah siap dari Depublish, persiapannya udah clear, akan di-share juga ke teman-teman reseller. Kemudian kalau untuk gudang Bandung sendiri, ini nanti akan bisa dimulai untuk pemesanan mulai besok hari Jumat 23 Desember 2022 dengan format untuk misalnya teman-teman reseller dapat pesanan khusus buku-buku Bandung, itu jangan lupa format ordernya disamakan seperti yang sudah di-share sama Mbak Tiwi tadi, yaitu yang pertama diawali dengan kode G strip BDG, kemudian dilanjutkan dengan format order seperti biasa, seperti pengirimnya siapa, terus nomor HP-nya berapa, dan diikuti data penerima. Setelah itu judul pemesanannya apa, penulisnya siapa, jumlah orderannya berapa, dan juga jangan lupa ekspedisi plus kode bookingnya. Kemudian untuk gudang Bandung itu sendiri, itu nggak semua buku-buku Depublish itu di stok di gudang Bandung, tapi hanya buku-buku tertentu, yaitu sekitar ada 104 judul, dan itu semuanya adalah buku-buku bestseller. Ketika teman-teman nanti ada pesanan gudang Bandung dari buku-buku yang di stok di gudang Bandung, dan ternyata di gudang Bandung itu stoknya kosong, jangan khawatir, karena dari Depublish akan memberikan pengembalian biaya kirim yang ada selisihnya. Jadi ketika ada selisih nanti bisa diklaim ke Depublish. Kemudian untuk pembukaan gudang Bandung itu nanti teman-teman reseller akan mendapatkan diskon mulai dari 30%. Jadi semua reseller yang sebelumnya reguler kemudian atau appraising itu yang sebelumnya 20 sama 25% nanti dapat diskon 30%. Terus kalau misalnya top agen itu tetap dapat diskonnya 35%. Terus untuk di gudang Bandung sendiri buat teman-teman yang nanti ingin membuka toko gudang Bandung, nanti ada kejutan dari kami yaitu free welcome drink dan juga challenge rezeki gercep. Untuk syarat dan ketentuannya seperti yang sudah dijelaskan Mbak Tiwi tadi, seperti kalau misalnya rezeki gercep itu berarti benar-benar tokonya itu harus baru atau memindahkan toko yang sebelumnya bukan toko buku. Tapi kalau yang welcome drink itu teman-teman bisa buka toko baru ataupun memindahkan toko yang sebelumnya buat jualan buku. Gitu. Terus ekspedisinya kurang lebih juga sama yang dilayani Depublish di Jogja. Kemudian itu dulu dari kami, dari Mbak Tiwi. Mungkin ada tambahan lagi sebelum kami akhiri? Sudah cukup Mbak Desi, sudah dibantu jelaskan secara singkat juga sama Mbak Desi. Oke, gitu aja. Oke. Ini teman-teman reseller yang join beneran gak ada yang tanya ya? Gak ada yang tanya lagi, mumpung belum kami tutup. Oh iya, oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Akbar.
Oh iya Kak, jika pesanan di gudang Bandung stoknya kosong, apakah otomatis diproduksi ulang? Kalau diproduksi ulang, apakah dikirim dari Jogja? Monggo Mbak Tiwi bisa dibantu untuk penjelasannya. Oke, baik Kak Akbar ya, terkait gimana kalau misalkan stok gudang Bandung itu habis. Jadi untuk apabila stok gudang Bandung itu habis, sebenarnya kita usahakan untuk ready stock apabila stok gudang Bandung itu sudah menipis gitu ya Kak ya. Akan tetapi kalau misalkan ada kasus yang seperti itu yang dari gudang Bandung itu emang benar-benar stoknya kosong dan kita baru proses pengiriman akan tapi belum sampai di gudang Bandung, maka untuk pengirimannya tetap dari Jogja, Kak. Kita bantu pengirimannya dari Jogja. Nah, nanti kalau misalkan pengirimannya itu dari Jogja, maka apabila ada pesanan dari marketplace itu kan biasanya akan terjadi selisih ongkir karena ada perbedaan alamat toko dan alamat pengiriman. Nah, untuk perbedaan selisih ongkir itu apabila ada itu bisa diklaim dan kita ganti gitu ya Kak Akbar ya. Nah, untuk apabila stoknya benar-benar kosong di gudang Bandung itu akan dari Akademi Reseller Jawara dari The Public Store ini akan bantu tetap ready. Jadi kalau misalkan habis kita tetap produksi ulang untuk dikirimkan stoknya di gudang Bandung seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Tiwi untuk jawaban dan penjelasannya. Mungkin dari Kak Akbar mau ditambahkan atau belum jelas, silakan langsung ditanyakan kembali. Oke, dari Kak Akbar, terima kasih infonya, cukup jelas. Oke, terima kasih juga Mbak Tiwi untuk penjelasannya. Jadi, kalau memang nanti buku-buku yang memang itu adalah masuk untuk list stok gudang Bandung dan teman-teman ada pemesanan, kemudian itu ternyata di gudang Bandung itu stoknya kosong, nanti akan dibantu dikirimkannya dari Jogja sesuai dengan format ordernya teman-teman, tapi untuk diskonnya juga sama dengan karena itu masuknya list buku gudang Bandung, nanti diskonnya juga tetap menyesuaikan yang sesuai yang berlaku di gudang Bandung, tetapi hanya pengirimannya saja yang dari Jogja. Dan untuk ongkirnya nanti bisa diklaim. Tetapi kalau misalnya nih, karena kan kami juga bisa mengontrol juga kira-kira pesanannya itu udah mau kira-kira stoknya yang di gudang Bandung itu udah mau habis atau belum. Nah, kami dari tim itu mengusahakan semaksimal mungkin agar di gudang Bandung itu stoknya nggak kosong. Jadi misalnya kira-kira sudah waktunya untuk restock, nanti dari tim ARD itu mengusahakan agar segera di restock dan segera sampai di gudang Bandung. Begitu ya teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, 20.15 kami akhiri untuk sosialisasi malam hari ini. Monggo teman-teman yang mau tanya bisa langsung aja. Masih ada 1 menit lagi untuk kita diskusi. Ini 20.14. Kita tunggu 1 menit lagi ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang setelah ini mau buka tokonya juga silahkan. Barangkali di saat sosialisasi ini teman-teman udah langsung ada yang eksekusi buat buka toko baru. Terus nanti setelah bukunya di-share, teman-teman langsung eksekusi buat upload. Siapa tahu besok hari Jumat udah langsung ada orderan. Oh ya, tadi kan orderannya mulai berlaku tanggal 23 Desember. Gimana kalau misalnya malam hari ini teman-teman udah upload, terus kemudian udah selesai dan tiba-tiba besok dapat pesanan. Nah, kalau misalnya besok dapat pesanan, untuk diskonnya masih mengikuti diskon seperti yang di Jogja, tetapi kalau teman-teman itu rentang ordernya di tanggal 23 Desember, itu sudah berlaku ketentuan yang di Bandung. Tapi kalau misalnya nih Mbak Tiwi, hari besok udah ada pesanan dari gudang Bandung, apakah itu bisa masuk ke challenge yang welcome drink ataupun yang rezeki kerja? Oke, untuk free welcome drink ini kan berlaku untuk teman-teman yang mendapatkan orderan yang dari gudang Bandung gitu ya Kak ya. Dan itu pastinya adalah untuk yang pengiriman dari gudang Bandung. Maka untuk free welcome drink ini berlakunya juga sama untuk mulai berlaku untuk
pesanan yang masuk di hari Jumat tanggal 23 Desember 2022. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya hari ini udah ada yang selesai upload dan besok udah dapat pesanan, itu belum bisa dapat ini ya Mbak ya, belum bisa dapat yang welcome drink maupun yang masuk perhitungan restricted ya Mbak ya? Ya masih belum, karena kan kalau untuk gudang bandung itu sendiri kita juga ada kode untuk format ordernya juga ya Kak ya, DBDG, maka kode itu juga mempermudah teman-teman CS untuk mengetahui oh ini ada pesanan dari Gudang Bandung untuk klaim free welcome drink atau untuk klaim omset untuk challenge yang rezeki kerja begitu. Jadi untuk free welcome drink dan challenge-nya ini berlaku juga untuk di hari Jumat tanggal 23 Desember 2022. Jadi kalau misalkan teman-teman ada orderan yang dari Gudang Bandung gitu, dengan mohon maaf banget, sebelum tanggal 23 Desember kita proses ordernya tetap dari Jogja dan diskonnya tetap masih menggunakan diskon reseller yang di Jogja gitu, yang sebelumnya misalkan 20% itu masih tetap 20%, 25% itu juga masih 25% gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Tiwi. Jadi untuk semua yang berkaitan dengan Gudang Bandung, kita buka secara resminya dari hari Jumat besok, tanggal 23 Desember 2022. Kalau misalnya nih teman-teman memang hari ini atau malam hari ini udah bikin toko, udah upload sampai selesai, dan besok alhamdulillah dapat orderan, itu nggak masalah, nggak usah khawatir. Misalnya di awal-awal, ya udah, karena ketika teman-teman itu sudah start duluan, itu misalnya besok udah dapat pesanan, itu jangan khawatir, karena ketika udah pecah telur itu pasti biasanya algoritma di marketplace-nya itu akan lebih cepat dapat pesanan. Jadi kalau memang teman-teman mau mulai duluan, itu silakan, ya bisa banget dimulai per malam hari ini, biar nanti kalau misalnya memang sudah dapat pesanan, itu anggap aja sebagai modal awal teman-teman untuk bisa meningkatkan penjualan selanjutnya. Jadi misalnya besok udah dapat pesanan nih, satu pesanan, itu nggak usah khawatir, nggak usah takut rugi, karena itu adalah sebagai modal awal teman-teman biar nanti bisa dapat penjualan yang lebih tinggi lagi. Karena kalau teman-teman dari awal itu udah semangat, terus habis itu pesanannya udah mulai pecah telur, itu nanti akan memudahkan teman-teman untuk tahap selanjutnya. Jadi kayak algoritma toko teman-teman itu bisa lebih tinggi dibandingkan algoritma toko-toko yang lain yang sebelumnya belum ada pesanan. Itu aja sih. Mungkin kita akhiri aja ya Mbak Tiwi ya untuk sosialisasi teknis Gudang Bandung malam hari ini. Buat Mbak Tiwi, terima kasih banyak atas penjelasannya yang sudah clear, detail, dan juga jelas. Kemudian buat teman-teman juga terima kasih banyak yang udah menyempatkan untuk mengikuti sosialisasi malam hari ini. Kami tunggu link toko-toko barunya. Jangan lupa untuk segera dieksekusi. Siapa tahu teman-teman yang join malam hari ini adalah 10 reseller pertama maupun 5 reseller pertama yang berhasil di rezeki kerja maupun yang berhasil di welcome drink. Buat teman-teman terima kasih banyak. Kemudian juga ada tim belakang layar buat Mbak Rida. Makasih banyak atas bantuannya malam hari ini. Untuk setelah sosialisasi ini akan segera kami share PPT maupun nanti list buku Gudang Bandungnya, dan untuk rekaman sosialisasi malam hari ini akan kami share setelah dikemas oleh tim secara ringkas biar teman-teman bisa mengakses dimanapun teman-teman. Jadi biar nanti teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut juga terkait Gudang Bandung itu teknisnya seperti apa. Itu udah semuanya ya, udah kami akhiri juga untuk sosialisasi malam hari ini. Saya tutup, saya Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Oke, silahkan bisa live ruang Zoom ini dan kita akhiri.